Sebut BBM bukan naik tetapi normalisasi, warganet, Wapres tidak ada gunanya. Dipahami itu adalah bahwa yang dilakukan pemerintah sekarang itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM ini. Ya, bahwa yang sekarang terjadi, selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran. Karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian, ya, normalisasi harga pada harga keekonomian. So sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur, wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki, kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan, lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak yang lahir ini membawa iman. Tidak pernah orang tua disuruh menanamkan iman kepada anak-anaknya. Anak-anak itu sebelum masuk ke rahim istri, sebelum masuk ke rahim ibunya, dia sudah membawa iman. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau memasukkannya ke sekolah. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka anak didikmu beriman karena engkau hanya menjaga imannya supaya tidak lepas. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman dalam badannya. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min, orang minum khamar, pemakai sabu-sabu tidak akan sakau kalau ada iman dalam dirinya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman dalam dirinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, hanya saja dia bisa terlepas, dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari, mereka dengan enaknya berjalan di mall, di pusat perbelanjaan, tak ada rasa takutnya sedikit pun. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu,
tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Maka semua hanya disebut nama Allah. Makananmu menjadi darah daging ketika kau sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidurmu menjadi ibadah ketika kau katakan bismika Allahumma ahya wa amut. Keberkahan anakmu menikah karena kau sebut nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak-anakmu menjadi berkah ketika kau sebut nama barakallahu laka fil mawhub. Allah berikan berkah. Rezekimu menjadi berkah ketika kau katakan Allahumma anzilir rahmata wassalamata. Turunkan kerahmatan, keberkahan kepada rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang berilmu tapi sesungguhnya tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar. Pertanyaan paling besar, an ilmihi fima amil. Sudahkah ilmumu kau amalkan? Sudahkah pengetahuanmu kau laksanakan? Ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih-benih itu tidak disiram, dia diletakkan di pasir kering kerontang. Akhirnya iman itu mati. Anak-anak kita berjalan di atas dunia, mereka hanya akan menjadi sampah-sampah sejarah. Mereka hanya akan menjadi binatang-binatang yang pandai berbicara. Tapi ketika kau jaga imannya, maka dia akan menjadi orang beriman. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dia pakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Kalau fahamlah manusia dengan bahwa tujuan hidup mencari ridha Allah, maka kalau dia dapat, dia tidak akan bangga, karena dapatnya itu bukan tujuan. Dapat itu hanya baru sekedar sarana. Kalau tidak dapat, dia tidak kecewa, karena tidak dapat ada skenario yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal. Apa khalaqnakum abatha? Apakah kamu diciptakan sia-sia? Kau bukanlah daun yang jatuh dari ranting kayu, lalu kemudian kayu patah tumbang dihembus angin. Begitu berlalu saja, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, pikiran, detak jantung, buah pinggang, nafas, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalumu yang bergelimang dosa, Allah akan ampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan pikiran. Wa thiyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu. Jangan sampai kau menghadap Allah dalam keadaan kotor, nista. Tapi ada yang paling penting, kau sucikan hatimu dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Iyakum wal hasada, jauhilah hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan segala perbuatan baikmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Laki-laki yang balik berakal, sehat wal afiat, telinganya wajib mendengar wasiat dari khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan curang. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan makan hak rakyatnya. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam takut kepada Allah, dia tahan bala tentaranya. Jangan kalian lewat, jangan kalian lalu, karena aku mendengar ada semut-semut yang sedang berkumpul. Mereka mau melindungi dirinya, takut terinjak pasukan tentara Sulaiman alaihissalam. Begitulah kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang takut kepada Allah. Orang kaya
tidak akan membiarkan tetangganya rumah kebakaran, dibiarkan tidur di tepi jalan. Kenapa? Imanmu bukan diukur berapa hebat tahajudmu, imanmu diukur bukan berapa masjid yang kau bangun, imanmu diukur bukan berapa banyak hartamu, imanmu diukur bukan berapa kali kau ke Makkah, berapa kali haji, berapa kali umrah. Imanmu diukur adalah sudahkah kau merasakan perasaan tetanggamu,